Xpeng P7. Yes, ini adalah mobil ganteng banget ya kalau kalian lihat langsung. Dan ini katanya mobil yang teknologinya paling terkini untuk sebuah mobil listrik. Kenapa? Itu ada Xpeng G6 Pro ya. Itu sekarang di Indonesia adalah mobil dengan charging tercepat yang saat ini bisa kalian beli. Jadi kemarin Voltron bikin chargeran yang bisa 450 kW karena si Xpeng G6 itu dia bisa ngecas 450 kW langsung. Gede banget. Sebagai informasi ya, yang The Ioniq 5 yang itu yang cepat banget juga itu 350 kW. Yang ini sampai 450 kW, lebih gede 100 kW. Jadi kalau dari 10 ke 80% ya, si Xpeng G6 itu hanya dalam 12 menit. Yang ini dari 10 ke 80% bisa tuntas dalam waktu 11 menit saja. Karena dia 486 kW fast chargingnya. Wow, kenceng banget, udah kayak handphone ya. Jadi gila, ini benar-benar future proof. Kita nggak tahu nanti 10 tahun lagi mungkin charging station tuh bakal secepat apa. Bayangin, dalam 10 menit dia klaimnya bisa 525 km. Jadi nih misalkan kita nyampe rest area gitu kan, set ngecas, kita ke WC, kita beli kopi, let's say 10 menit langsung nambah 500 kilo. Gokil. Dan juga ini mobil yang diunggulkan itu bukan horsepower-nya berapa, torsinya berapa, tapi dia bilang namanya brain power karena dia punya 3 AI Turing chip ya. Jadi dia bisa nyetir otomatis, tapi secara respons, akurasinya itu di atas rata-rata. Jadi bisa dibilang paling canggih. Tapi wajar sih. Kemarin Xpeng bikin robot ya. Karena orang banyak curiga itu dalamnya orang, dipotong sama dia, dilihatin tuh isinya besi. Bahwa itu beneran robot. Secanggih itu Xpeng. Jadi emang dia expert di robotics, autonomous driving, dan juga mobil. Tapi gimana? Desainnya keren. Jadi kalau kita lihat, dia tuh desainnya mengkotak ya. Dan ini next generation-nya Xpeng itu bakal kayak gini mukanya ya. Ada garis lurus dan ini hitamnya sampai ke belakang. Nah, di bawahnya lampunya nih ada kayak semacam ice cube banyak banget. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ice cube di dalam. Jadi totalnya ada 12 ya. Dan kalau ditanya, mobil kotak-kotak gini aerodinamis gak? Jawabannya adalah sangat aerodinamis. Bayangin, berapa coefficient of drag-nya? 0,2. Nggak pakai 0,21, 0,22 nggak? 0,2 coefficient of drag-nya. Jadi sangat aerodinamis ya. Cuma mungkin kalau untuk market Indonesia, gue nggak tahu karena gue ngerasa ini mobil ceper sekali ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin gampang mentok. Tapi secara overall design, udah gitu pemilihan warnanya yang ditampilin di sini itu juga bagus banget. Mobil ini baru meluncur di tahun 2025 kemarin. Dan waktu buka pre-order langsung 10.000 unit ludes ya. Dan katanya kalau beli ini juga sekarang di Cina masih inden ya. Jadi kalian nggak tahu ya, perlu berharap nggak mobil ini masuk ke Indonesia? Gue sih pengen sih karena canggih ya. Dan yang gue suka adalah biasanya mobil yang di display showcase buat nunjukin teknologi, prototipe atau semacamnya itu kan dipagerin ya kan, ditaruh di atas. Kita tuh nggak bisa masuk. Tadinya gue pikir begitu, makanya gue nggak kepikiran buat bikin video. Tapi ternyata kita bisa masuk dong, ini bener-bener dibuka. Jadi bukan karena Ridwan Hanif mau bikin video, kita boleh masuk, enggak. Tapi memang diperbolehkan siapa saja masuk ke dalam mobil ini ya. Dia frameless, sama seperti G6 Pro ya, dan double glass juga. Tapi double glassnya, biasanya kan tengahnya tuh agak masuk ke dalam gitu ya. Nah ini tuh hampir rata dia double glass ya, cakep. Dan kacanya juga ada green glassnya ya, jadi tanpa pakai kaca film dia sudah bisa menangkal UV. Cakep ya. Nah, bannya dia pakai 245/45 R20 dari Maxxis. Model velgnya juga seperti ini dan remnya dia pakai Brembo, gede sekali ya. Nah, kameranya dia itu ada banyak ya, ada di bagian sebelah kiri sini, bawah spion, sama di bagian sini juga untuk autonomous drivingnya. Nah, ke atas mobil ini ceper ya, jadi dia pendek sekali ya. Kalau kita lihat nih bisa kita buat nyender, dan atasnya itu dikasih kaca sampai ke belakang. Nah, P7 itu tadinya sedan, tapi yang di generasi ini berubah, dia jadi liftback. Jadi kalau kita lihat belakangnya ya, tuh, cakep ya, gokil. Sama dia spoilernya bisa naik ke atas seperti ini. Pas dinaikin ada tulisannya nih, Aero Performance ya.
Tuh lihat, desain depan sama belakangnya tuh nafasnya masih sama, masih lurus seperti itu. Ya, ada 2 buah kamera di sini. Nah, tulisan Xpeng-nya ini warna body, ya. Dan di bawahnya nih, tuh lihat tuh. Emang mobilnya ceper sih. Gua ngeliat mobil kayak gini kalau untuk pasar Cina sih ya wajar-wajar aja. Ini masuknya kayak sports car gitu nggak sih? Kalau dari desain ya, cepernya sama. Kita pencet di sini, kebuka. Nah, jadi liftback. Jadi kaca belakangnya ikut naik, ya. Kita dapat bagasi yang lebih luas. Dan di bawah sini juga ada storage lagi, cukup besar, ya. Yang ini nggak ada. Oke. Yuk, kita tutup lagi sekarang. Pertanyaannya range-nya berapa? Jadi yang tipe paling tinggi menurut CLTC 850 kilo dan yang tipe rendahnya itu sekitar ya 650 kilo. Ya, kalau menurut NEDC itu 820 kilo. Jadi gila ya, keren ya, ganteng ya. Kalau di video mungkin biasa aja, lo harus lihat langsung baru kelihatan seberapa keren. Terus gimana soal performance-nya? Yang varian tertinggi yang all wheel drive itu 0-100-nya hanya dalam 3,7 detik saja. Wajar karena torsinya sekitar 600 Nm dan horsepower-nya 500-an horsepower. Belakang yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya. Aduh. Dia tuh kursinya tuh kayak dibikin sengaja rebah. Jadi bagian bawahnya sini dia agak sedikit naik ujungnya, ya. Terus bagian belakang tuh kayak nyender. Jadi pas dulu tuh kayak teng. Nah, kurang lebih seperti itu. Warnanya bagus, desainnya bagus, dan seperti kalian lihat semuanya itu dikelilingi oleh bahan-bahan yang empuk, ya. Jadi kulitnya itu kayak nappa leather, empuk di atas kulit. Ini bukan cuma sekedar soft touch, ini kulit nih. Kulit lagi. Entah kulitnya kulit artificial atau bukan. Dan di bagian sini tuh ada fabric, tapi fabricnya tuh kayak broken white gitu, bagus ya. Baru ke bagian bawahnya sini dia pakai plastik. Jadi yang bagian nggak tersentuh langsung dia pakai plastik. Atasnya dia pakai bludru, ya, kayak Alcantara gitu. Sampai ke bagian sininya juga sama, ya. Nih bahan-bahan yang ada di mobil ini semuanya yang gampang kesentuh itu bagus semua. Nah, terus kalau misalkan kita butuh armrest, nah tinggal kita buka seperti ini, ya. Cakep banget ya warna putihnya, ya. Cuma ada hal yang gua nggak suka di mobil ini, yaitu bagian atas ini, ya. Dia pakai kaca aja. Dia nggak ada covernya lagi. Kalau dikasih cover, ya buat di Indonesia harus dikasih cover lah. Kalau masuk Indonesia, soalnya kalau siang pasti panas. Nah, di sini ada head unit, ya. Dia touchscreen, bisa dipakai buat nonton, ngatur audio, peta dan kawan-kawannya, ya. Nah, ke menu. Nah, ada air conditioning, music, app store. Bisa kita cari. Tuh, nambahin aki. Cuma ini aplikasi yang bisa kita pakai di Cina, ya. Sama kursi. Oh, kursinya bisa. Nih, kursinya bisa diatur seberapa panas, ya. Oke. Terus juga, oh ini bisa dilipat nih. Jadi kursi depannya bisa kita majuin. Nah, maju dia kursi depan, kita dapat legroom yang lebih gede. Atau lihat tuh. Ya. Jadi kita bisa dapetin ruang belakang yang lebih gede. AC. Ya. Bisa diatur nih, AC belakangnya. Temperaturnya jadi 1 kiri kanan, ya. Diatur bisa ke depan sama ke bawah. Ya. Chargernya nih 60 watt dong. Dia fast charging dia. Keren. Ya, kita balikin dulu kursi depannya nih. Sebelum kita masuk ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Waduh. Bentar, ini dingin banget. Kita kecilin dulu AC-nya. Kipasnya mana kipasnya? Oke. Oh, nice. Jadi waktu kita geser kipasnya ini, dia tuh ada haptic feedback-nya loh. Jadi ada der-der-dernya gitu loh, kayak stick PS. Pasti dek ada haptic feedback-nya nih. Gue baru nemu nih. Touchscreen-nya ada haptic feedback-nya kecuali Mercedes-Benz, ya. Nah, lihat dong. Ini desain interiornya bagus sekali. Ya. Desain interior sih kayak mobil di masa depan, ya. Aduh. Gue suka sih sama desainnya sih. Desainnya gokil, ya. Lihat tuh door trimnya, fabriknya, tuh terus sampai ke sini, ya. Lihat tuh. Speedometernya dia cuma segaris gini doang, ya. Tapi di balik sini dia ada head-up display 80 inci katanya.
paling 80 cm apa 80 inci? 80 cm. 80 cm. 80 cm. Jadi katanya nih head up display yang terbesar, gambarnya juga jelas, bagus. Kalau lihat dari sini ya, warnanya pas gitu. Bisa banget Xpeng itu ya. Sengaja bootnya gede di sini, depannya BMW sama Mercedes-Benz karena mobil yang dijual sama Xpeng itu emang mahal-mahal dan mewah-mewah semua ya. Setirnya dia nggak bulat ya, atasnya rata, bawahnya rata, tombol-tombolnya juga rasanya mahal, bagus ya. Terus di sini ada mode, kalau kita masukin ke ini ada Eco ya, masuk hijau langsung. Ini pas kita masukin ke Sport mode ya, dia tuh kayak Porsche. Jadi dia tuh langsung menekan gitu loh, bagian sirinya langsung menekan kita. Jadi biar kalau kita belok gitu ya kan suka miring-miring gitu ya, dia tuh lebih ketahan di bagian side supportnya sini. Cakep ya. Terus kita lihat lagi ya, tombol-tombolnya banyak di bagian setir ya. Jadi ada tombol buat audio, buat cruise control, dan untuk mode ini bisa dipencet dan bisa diputar ya. Sebelah kiri pun juga sama ya, bisa dipencet dan bisa diputar. Sebelah kiri sini untuk ngatur suspensi ya. Jadi seperti Xpeng X9 dia bisa naik turun suspensinya ya. Jadi kalau misalkan kita pas lagi mau parkir atau kita lagi di tol, kita bisa setting ke suspensi yang lowest biar lebih stabil di jalanan. Nah, terus juga untuk lampu sein, wiper dia ada di sebelah kiri. Nah, tombol transmisinya ada di sebelah kanan. Sisanya kita nggak akan temukan tombol lagi di sini karena semuanya ada di balik head unit. Jadi kalau misalkan kita pengen cari nih ya, dari atas, side mirror mau foldingnya dari sini ya, adjustmentnya juga dari sini, dan ngikutin kayak Tesla dari tombol di sini pas kita setting. Terus ada glove box juga, jadi kalau kita mau buka glove box, nah harus dipencet kayak Tesla. Tutupnya sih biasa. Ya. Wireless charging ada 2 kiri kanan ya, sama dia ada kipasnya. Terus ada cup holder, kita buka lagi di sini. Nah, ada tempat penyimpanan yang gede banget, sama ada parfumnya nih. Wangi. Oke. Nah, di bawah sini dia ada tempat penyimpanan lagi ya. Terus posisi duduknya ini menurut gue posisi duduknya itu dia rendah sekali ya. Jadi kayak kita di dalam sebuah mobil sport. Dan untuk tombol mengatur kursinya tetap ada manual. Kalau dari layar sih repot banget ya. Nah, ini lambar juga bisa kita atur ya. Termasuk juga set supportnya bisa kita atur seberapa lebar ya. Kalau misalkan kalian kurus gitu kan enaknya dirapetin, tapi kalau kalian lebar tinggal dilebarin aja gitu. Terus di sini ada sun visor, kacanya gede, sama kiri kanannya ada lampu. Nah, tapi yang lucu di sini nih, jadi dia ada fingerprint recognition sensornya. Kalau misalkan kita udah setting sesuai profile kita, nah habis itu bisa kita ganti-ganti tuh. Dan bisa jadi shortcut juga nih, misalkan buat buka tutup bagasi, turn off reading lights dan kawan-kawan ya. Di sebelah kanan pun juga ada. Jadi kanan kiri ada buat fingerprint sensornya. Cuma ini mobil kayaknya bentar lagi bakal dapat peremajaan. Kenapa? Karena 2027 mendatang udah nggak boleh lagi tuh di Cina pakai mobil yang door handle-nya pakai model rata. Dia harusnya nongol atau bisa dibuka model cungkil. Jadi seharusnya nanti akan ada pembaruan buat ngikutin regulasi ya. Tapi secara overall kayaknya ini lebih ganteng interiornya dibandingkan dengan Xiaomi punya. Ini yang gue bilang ya. Jadi tahun 2027 tuh udah nggak boleh lagi nih kayak gini di Cina. Ya, sekarang masih boleh 2026. Itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang udah lihat Xpeng P7 ini bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.